Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah desain mode batik, yaitu judulnya Perancangan Ragam Hias Batik Kaung. Perkenalkan, nama saya Denovelia. Nomor induk mahasiswa saya 199024101. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan tentang batik kaung. Sejarah batik kaung kuno di Prambanan. Batik telah dijumpai sejak zaman Majapahit, bahkan bisa lebih lama sebelumnya, yaitu masa kerajaan Mataram kuno. Bukti kehadiran batik dari masa silam bisa disaksikan pada ilustrasi ragam hias batik yang terukir di arka para dewa sebagai hiasan busananya, seperti kaung, geringsing, dan ceplok yang bisa dijumpai di candi Hindu maupun Buddha, seperti di candi yang merupakan simbol kejayaan Mataram kuno, yaitu Prambanan. Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti yaitu tiga dewa utama Hindu. Tiga dewa utama Hindu yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi Prambanan berada di Solo, Yogyakarta. Alamat candi ini berada di Jalan Raya Solo, Yogyakarta nomor 16, Keranggan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571. Selanjutnya, yaitu beberapa motif batik yang terdapat pada relief Candi Prambanan. Pada saat ini, saya memiliki tema yaitu batik kaung yang terdapat pada motif Candi Prambanan. Jika kalian tahu, motif kaung ini memiliki lingkaran bulat yang berbeda arah ke kiri dan ke kanan. Nah, motif kaung ini berada pada posisi arka Ganesha, ruang barat Candi Siwa. Kalian bisa lihat Candi Siwa itu candi yang terbesar di antara candi yang lain dan berada di tengah-tengah. Dan motif batik kaung ini berada di atapnya, yaitu Candi Siwa. Candi Siwa itu berada di bagian atapnya. Lalu batik kaung. Batik kaung adalah motif yang bentuknya berupa bulatan mirip buah kaung, sejenis kelapa atau kadang juga dianggap sebagai aren atau kolang-kaling, yang ditata rapi secara geometris. Kadang motif ini juga ditafsirkan sebagai gambar bunga lotus atau teratai dengan 4 lembar mahkota bunga yang merekah. Lotus adalah bunga yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Kalian bisa lihat di sini buah kaung ini berbentuk lingkaran yang berbeda arah, yaitu ke kiri dan ke kanan, yaitu ada 4 lingkaran. Selanjutnya kaung berupa 4 lembar lingkar atau elips yang mengelilingi lingkaran kecil sebagai pusat dengan susunan memanjang garis diagonal miring kiri dan ke kanan. Seperti lihat pada contoh batik ini, ada 4 lingkaran dan di tengahnya yaitu sebagai pusatnya, dan motif lingkaran ini juga ke arah ke kiri dan ke kanan dengan beda arah. Konsep perancangan ragam hias batik kaung. Bisa kalian lihat bahwa di sini ada sketsanya. Motif batik kaung ini memiliki 4 lingkaran yang berbeda arah seperti pada contoh sebelum-sebelumnya. Lalu ada juga rancangan ragam hias batik kaung ini yang di tengah-tengahnya diberi titik atau lingkaran sebagai pusat, dan juga tengah-tengahnya diberi titik-titik 3 agar berbeda daripada rancangan lainnya. Lalu ada juga rancangan ragam hias batik kaung yang diberi lengkungan-lengkungan di samping-sampingnya dan juga dibuat seperti lingkaran pada ragam hias lainnya. Arti lambang pada motif batik kaung melambangkan 4 arah mata angin yang berporos pada kekuatan, yakni timur,
atau matahari terbit, yaitu lambang sumber kehidupan. Utara atau gunung, lambang tempat tinggal para dewa, tempat roh atau kematian. Barat atau matahari terbenam, yaitu turunnya, dan selatan yaitu zenit atau puncak segalanya. Batik Kaung itu memiliki arti simbol keadilan dan kesejahteraan. Gambar rancangan dasar pada motif batik Kaung. Rancangan dasar pada motif batik Kaung seperti gambar tersebut, yaitu memiliki titik di tengah-tengah sebagai porosnya dan memiliki 4 lingkaran di sebelahnya yang ke arah ke kanan dan ke kiri yang berbeda arah. Selanjutnya adalah gambar Putri Ratu Kencana, yaitu istri Hamengkubuwono ke-7 yang mengenakan batik Kaung. Bisa kalian lihat pada potret istri Hamengkubuwono ini, yaitu Ratu Kencana memakai rok yang memiliki dari bahan batik Kaung dengan desain dan motif batik Kaung. Selanjutnya adalah aplikasi motif batik Kaung. Aplikasi motif pada batik Kaung yaitu ada motif Kaung pada batik kain. Seperti yang kalian lihat, motif batik Kaung yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya, yaitu memiliki titik tengah sebagai porosnya dan di pinggirnya terdiri dari 4 lingkaran yang ke kiri ke kanan dengan berbeda arah. Lalu pada motif batik ini juga diberi bentuk di lingkaran itu diberi seperti daun-daun agar berbeda dan terlihat unik dan juga cantik pada batiknya. Lalu juga diberikan desain-desain atau motif lainnya di sebelah-sebelahnya agar terlihat tidak terlalu polos, sehingga batik tersebut terlihat lebih cantik dan bagus. Selanjutnya aplikasi motif batik Kaung. Rancangan motif batik Kaung pada selimut. Bisa kalian lihat sendiri di sini ada sebuah selimut berwarna coklat atau gold yang begitu polos, lalu di tengahnya diberikan motif batik Kaung. Pada motif batik Kaung ini terlihat agar selimut ini tidak terlalu begitu polos dan terlihat lebih menonjol, sehingga selimut ini lebih elegan dan klasik jika dilihatnya, dan ini membuat desain pada selimut lebih bagus. Aplikasi motif batik Kaung yaitu rancangan motif batik Kaung pada dinding. Seperti yang kalian lihat, pada dinding ini diberi motif batik Kaung studi, atau kalian bisa lihat motifnya ini terlihat memang berbeda namun tetap memiliki bentuk yang simetris yang sama. Desainnya juga seperti batik Kaung agar terlihat lebih indah pada dinding. Selanjutnya aplikasi motif batik Kaung pada rancangan motif batik Kaung pada lantai atau marmer. Bisa kalian lihat pada lantai ini, sebelumnya lantai tersebut berwarna coklat polos, lalu tengahnya diberi motif batik Kaung agar terlihat lebih elegan dan lebih bagus lagi. Selanjutnya aplikasi motif batik Kaung. Rancangan motif batik Kaung pada sarung bantal dan sarung kasur. Seperti yang kalian lihat, sarung bantal, kasur, dan gulingnya berbentuk atau bermotif kaung, motif batik Kaung. Selanjutnya ada aplikasi motif batik Kaung, yaitu rancangan motif batik Kaung pada desain tembok. Bisa untuk mempercantik desain tembok perusahaan, masjid, kafe, dan lain-lain. Bisa kalian lihat di sini, yaitu motif batik Kaung yang terdiri dari 4 lingkaran dengan titik tengah sebagai titik tumpunya. Pada desain tembok ini kita bisa juga menemukan di ventilasi udara pada toilet, atau motif batik desain Kaung pada tembok ini juga bisa ditemukan pada tembok kafe, perusahaan, atau
tembok masjid agar terlihat lebih indah dan tidak terlalu begitu polos, sehingga mempercantik desain pada bangunan. Selanjutnya, aplikasi motif batik kaung pada tas atau tote bag. Seperti yang kalian lihat, tote bag atau tas ini semakin hari semakin mengikuti perkembangan zaman. Nah, batik kaung ini juga didesain, atau tas ini didesain dengan motif batik kaung agar terlihat lebih elegan dan lebih modern, seperti yang kalian lihat pada contohnya. Nah, batik kaung di bawah juga biasanya digunakan sebagai oleh-oleh dari Yogyakarta. Untuk kesimpulannya, motif batik kaung itu terdapat motif pada Candi Prambanan, dan motif batik kaung itu memiliki 4 arah mata angin yang berporos pada pusat kekuatan. Selain itu, motif batik kaung ini memiliki arti simbol keadilan dan kesejahteraan. Sekian dari saya. Apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.